Semua, jumpa lagi dengan YNT di sini. Bagaimana cara tahun baruan kalian? Semoga menyenangkan ya. Dan kalau misalkan kalian masih rebahan ya gak apa-apa lah, saya temanin sama video ini. Oke, kemarin ini ya ada yang tanya dari Raja Andika Firdaus 3712, lebih bagusan mana antara Poco X3 Pro sama Samsung Galaxy A52 Mas? Ini Samsung Galaxy A52 yang ini ya, yang dimaksud yang 4G ya, atau yang LTE. Oke, kita akan jawab ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kedua HP ini nggak bisa dibandingkan ya. Ya alasannya sih simple ya, karena range harganya mereka beda jauh ya. Harganya selisihnya satu setengah jutaan. Jadi kalau pertama kali rilisnya ini ya, Samsung Galaxy A52 yang 4G, dia harganya 5 juta, 499, jadi kan 5 juta. Nah kalau 5 juta sih ini ya harusnya bisa dibandingkan sama Poco F5, kan harganya sama persis ya, 499. Terus kalau dibandingkan sama Poco X3 Pro yang harganya cuma di 3,5 juta, ya sebenarnya nggak sebanding lah ya, nggak bisa dibandingkan. Tapi ya udahlah ya, gini aja, misal kita sudah punya uangnya atau kita punya dana 5 juta, kan harga Galaxy A52 yang 4G kan 5 juta. Jadi misal kita punya uang 5 juta tapi bingung mau pilih antara Galaxy A52 atau Poco X3 Pro. Jadi nanti kita lihat dulu dari kebutuhan kita itu apa. Jadi misal kalau kebutuhan kita ngegame, kalau saya ya kebutuhan saya itu ngegame. Jadi yang dibutuhkan atau syarat buat ngegame itu apa? Yang pertama yang jelasnya ini ya, chipsetnya dia harus yang kencang. Terus yang kedua itu syaratnya yaitu RAM-nya harus memadai ya. Itu yang ketiga adalah layarnya dia harus bisa ini ya, dia harus bisa di atas 60 fps, misal 90 atau 120 fps. Jadi itu ya untuk kriteria performa atau kebutuhan tentang performa. Terus ada juga kebutuhan tentang ini ya, misal loh mas, saya nggak butuh performa mas, saya butuhnya cuma kamera. Oke, kalau cuma kamera berarti dia ini ya, fitur handphonenya dia itu harus punya paling enggak ya, kalau perekam video dia bisa 1080 60 fps, terus sama ini ya 4K atau paling enggak, atau tambahan ini atau 8K ya, 4K atau 8K. Jadi itu dari sisi video. Kalau dari sisi kamera ya paling enggak ya ini ya, autofocusnya enak, terus buat kecepatan nangkapnya, pemrosesannya itu dia cepat. Terus sama ya paling enggak juga ada ini ya, night mode-nya dia. Jadi kalau mode malamnya dia bagus ya berarti fitur kameranya dia bagus. Jadi itu ya, kalau kebutuhan kita tentang kamera. Terus lu mas, saya nggak butuh performa, saya juga nggak butuh kamera, yang penting saya ini mas modalnya bagus, bisa diajak keluar atau kondangan biar nggak malu-maluin. Ya itu juga bisa ada juga, kebutuhan kita, kebutuhan glamor, pamer ya. Ada-ada aja manusia sekarang. Oke, ini saya contohkan di game Mobile Legends ya. Jadi tentang performa, kalau performa tadi kan syaratnya ada 3 ya, kriteria syaratnya dia ada 3, yaitu chipsetnya bagus, RAM-nya memadai, sama FPS-nya bisa di atas 60 fps. Jadi kalau di Mobile Legends dia settingnya ini ya kebuka semua ya. Ini contohnya saya di Poco X3 Pro saya ya. Sekarang di setting FPS-nya super, dia kan 90 fps tuh. FPS-nya di 89, 88, ya sekitar itulah ya, 90 fps ya. Mentoknya di situ. Nah, kalau kita ganti ke ultra, dia kan ultra 120 tuh, langsung ganti kan ya. Nah, 119 kan berarti kan 120 fps. Nah, kalau kita ganti lagi ke 90 tuh, akan turun ya. Akan turun. Tuh, kalau kita ganti yang ini 60 tuh, akan turun ya. Kalau ini 30 tuh. Jadi gitu ya.
Eh, settingan FPS di layar atau bawaannya itu memang penting ya, bisa mempengaruhi settingan yang bisa kita akses di dalam gamenya. Oke, untuk selanjutnya ini ya, kita akan mencoba membandingkan jika ya misal kita sudah punya dananya 5 juta, terus kita bingung untuk ambil A52 atau Poco X3 Pro. Jadi ini kita ini ya, coba bandingkan dulu. Saya kutip dari GSM Arena. Ini ya. Nah, ini kan sudah terlihat kan kalau Poco X3 Pro dia pakai ABS dan opsinya dia ini ya, refresh rate-nya dia sudah 120 Hz atau 120 fps untuk Poco X3 Pro. Tapi kalau A52 dia ini ya 90 Hz atau 90 fps. Jadi settingan di Mobile Legends nanti atau di gamenya cuma kebuka 3 ya kalau di A52, sedangkan di Poco X3 Pro dia akan kebuka semua. Ini ya. Dan untuk masalah pilih IPS atau AMOLED itu sih selera aja ya. Kalau saya sih Poco X3 Pro pakai IPS ya juga nggak masalah sih ya, fan-fan aja tuh. Terus untuk ini yang paling utamanya juga ya, dia kalau Poco X3 Pro dia pakai chipset Snapdragon 860, sedangkan untuk ini ya A52 dia pakai 720G. Ini ya, kalau ini versi 8, kalau Poco X3 Pro dia 400 ribuan, sedangkan kalau A52 dia ini ya 200 ribuan. Jadi selisihnya hampir ini ya, separuhnya ya untuk Antutu. Terus kalau misal ini lo mas itu kok Antutu 8, Antutu 10 dong yang terbaru. Oke, kalau yang Antutu 10 kita akan kutip dari sumber ini ya, bentar, dari sumber Nano Review. Ini dia, ini ya 860 sama 720G. Tuh, kalau dari skor ini ya, dari awal aja sudah terlihat ya, 860 dia nilainya lebih bagus ya dibandingkan 720. Dan untuk skornya di Antutu 10 ini ya, tuh 600.000 seperti video saya sebelumnya, sama dibanding 300 ribuan, 300 besar ya. Ya bolehlah agak maksa dikit ke kita bulatkan ke 400.000 ya. Tuh, jadi terlihat ya sangat mencolok bedanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau buat ngegame sih memang lebih bagusan ini ya 860, atau kasarannya lebih bagus di Poco X3 Pro masalah game. Oke, dan fun fact-nya adalah ini ya, 720 dia malah hitungannya setara sama chipset ini Dimensity 6080 punyanya ini ya, Etel P55, malah setara sama ini ya. Aduh, Etel P55 1,6 juta dibandingkan performanya sama HP 5 juta Galaxy A52 setara ya. Tuh, Antutu 10 nya ya beda 40-an ribu ya, sama-sama lah ya, 300-an besar sama 400-an kecil ya, kita bulatkan aja 400 ribuan, mirip-mirip tuh. Memang luar biasa ini ya Etel. Oke, jadi itu ya kalau kita bandingkan dari kebutuhan performa. Nah, untuk yang selanjutnya, jika kebutuhan kita tentang kamera ini ya, nah ini untuk kalau kebutuhan yang kita cari kamera, kalau Poco X3 Pro dia ini ya sensornya cuma 48 megapiksel, sedangkan kalau A52 dia sensornya 64 megapiksel. Jadi lebih besar ini ya punya Galaxy A52. Terus sedangkan ya kamera lainnya juga lebih besar A52. Terus untuk perekaman sih, perekaman video dia sama-sama 4K atau 4K 30 fps ya. Tapi ya tambahan soal mic masih lebih bagus di ini ya, di Samsung A52. Terus untuk kamera selfie atau kamera depannya dia ini ya, kalau di Poco X3 Pro dia nggak ada 4K atau 4K, jadi cuma ada 1080 30 fps. Jadi kalau kebutuhan kamera sih ini ya, mending ambil A52 saja.
Tapi kalau kebutuhan kita di performa, ambil PocoX 30 aja. Jadi seperti itu. Terus loh Bang, itu kok di thumbnailnya pakai Etel P55, tapi kok di sini di videonya nggak ada Etel P55 sama sekali. Oh, jangan salah Anda. Rahasianya adalah di sini ya, bentar. Jadi sebenarnya ini ya, bentar saya ganti ke mode video. Ini dia Etel P55. Saya pakai buat ngerekam ya dari tadi. Jadi gimana menurut kalian hasil perekaman video ini ya, Etel P55? Ya bisa teman-teman rasakan sendiri lah ya videonya seperti apa. Ya udah gitu aja, terima kasih. Sampai jumpa next video. 1,6 juta, performanya setara dengan HP yang 5 jutaan. Etel P55 Edian.